Halo, selamat datang teman-teman di channel Kisah Twin Flame. Mungkin teman-teman yang tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan Twin Flame, atau mungkin justru dalam hubungan Twin Flame, teman-teman dapat mengikuti channel ini. Jadi silahkan di like, silahkan di subscribe. Kalau ada komentar, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, kali ini saya ingin membahas apa yang ditakdirkan untukmu pasti akan kembali kepadamu. Oke, sebelumnya saya ingin sharing sedikit. Saya ingin sharing cerita saya sedikit. Jadi pada waktu kecil, mungkin kelas 2 kelas 3 SD kali ya. Ya masih kecil, saat itu saya hobi, saya punya mobil-mobilan. Mobil-mobilan ini, saya suka sekali gitu, saya sering main kayaknya, ya biasa kayak anak kecil, kayak dorong-dorong depan rumah gitu, dalam rumah gitu. Mobilnya kayak mobil model Kijang gitulah ya. Nah, bannya ini dia bisa dilepas, ya. Bannya pun juga kecil, eee, mungkin kalau uang 100 perak, dia setengahnya itu, ya. Dan itu bisa dilepas, jadi kayak bannya tuh dari karet bisa dilepas dan warnanya hitam. Jadi biasa kan anak kecil main mobil-mobilan, wah cerita pura-puranya bannya rusak nih, dilepas terus oh saya pasang lagi. Ya pokoknya saya suka suka gitu lah, bannya lepas, pasang lagi. Ya kayak gitu dulu. Oke, suatu saat saya main di depan rumah. Pas kebetulan di samping got gitu lah ya. Pokoknya simpelnya lagi mainin mobil-mobil itu di depan rumah. Dan eh seperti yang saya bilang, tadi saya suka lepas bannya itu. Jadi ceritanya ya, rusak lah bannya di jalan, terus lepas, terus ganti ban kan, seperti itu. Nah, sialnya, bannya itu, ketika saya lepas dan mau pasang lagi, itu jatuh ke dalam got, gitu. Tahu sendiri, got itu kan, ya ada juga yang bersih sih, tapi kan di got depan rumah saya itu, dia hitam, ya kalau udah sesuatu nyemplung di situ udah nggak akan kelihatan. Nggak akan kelihatan. Jadi itu sialnya, salah satu bannya itu jatuh ke dalam got. Gitu. Jadi waktu itu kalau nggak salah saya lepas semua, terus saya pasang lagi, salah satu bannya tuh nggak sengaja jatuh ke dalam got. Jadi saya coba, setelah itu jatuh ya tentu aja saya pasti cari. Saya biasa kalau udah hilang pasti cari. Apalagi itu mobil kesayangan saya kan, saya mobil-mobil itu saya sering mainin gitu. Cari 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 cari, nggak ketemu juga gitu. Terus nyari, kayak hampir seharian nyari. Oke, nggak ketemu hari ini. Besoknya coba nyari lagi, nggak ketemu juga. Besok cari lagi nggak ketemu juga. Sampai berapa hari tuh nggak ketemu. Karena ya, bannya kan kecil banget, warnanya hitam pula, jatuhnya pun ke got, gitu. Gotnya bukan got kering, gotnya berair, gitu. Bisa aja udah hanyut gimana kan nggak tahu. Ke bawah atau ke pedem lumpur atau bagaimana nggak tahu. Nah, udah cari, ya nggak ketemu. Sampai berapa hari pun saya cari nggak ketemu. Oke, akhirnya sudahlah, hilang, akhirnya sudah relakan. Tapi meskipun, bannya udah nggak ada, mobil-mobilannya saya simpen. Ya karena saya suka mobil-mobilan itu, karena saya sering memainkan setiap hari, ya udah simpan aja. Cuman sejak itu saya nggak memainkan itu lagi, gitu. Karena bannya udah nggak ada kan. Ya udah biarkan aja, ya simpan gitulah, taruh di gudang atau di kolong gitu. Intinya sejak saat itu saya udah nggak memainkannya lagi. Oke, berapa tahun kemudian, nggak berapa tahun juga sih, karena waktu itu saya masih kecil, masih kelas 2 atau 3 SD, pokoknya masih kecil lah, masih hobi main mobil-mobilan. Saya udah gede, terus, udah berapa tahun ya, udah lewat berapa tahun, mungkin 10 tahun atau lebih mungkin. Mungkin bisa belasan tahun. Wah, saya lupa, bener udah lupa, karena udah bener-bener lama banget. Pokoknya saya ingat itu bannya itu hilang kecil ketika waktu saya kecil, dan, ya sudah sejak saat itu saya nggak mainkannya lagi, mobil-mobil itu. Sejak bannya itu hilang, salah satu bannya. Oke, setelah saya dewasa, ya mungkin saya lupa juga sih kelas SMA akhir atau udah kuliah gitu, lupa. Pokoknya saya udah gede lah. Nah, mama saya itu, dia punya kebiasaan, dia suka nguras got. Gitu. Ya biar nggak inilah ya, nggak mendem sampah gitu kan, suka dikorek got gitu, diserok, diserok. Biasanya kalau dari serok, biasanya airnya dibuang di jalan gitu ya, lumpurnya taruh di buat tanaman gitu kan, itu bisa buat subur kan. Itu mama saya punya kebiasaan kayak gitu. Eee, ya sering lah ya, gitu, ditaruh di situ, lumpurnya taruh di tempat tanaman.
Suatu hari saya lihat mama saya sedang membersihkan itu, gitu, nguras got lah. Oke. Nah, saya, ya besoknya, mungkin beberapa hari setelahnya, ya seperti biasa kan, lewat rumah kan udah pasti depan rumah. Saya lihat lumpurnya itu. Saya lihat ada sesuatu yang unik. Saya pikir, "Ini apa ya?" Gitu. Setelah saya bersihkan, ajaibnya, ban yang dulu waktu kecil, itu mobil-mobilan saya itu, yang hilang, yang tadi saya cerita jatuh hilang ke got, ajaibnya saya ketemukan itu kembali. Wow, itu amazing banget. Ya, biarpun pada saya udah dewasa juga nggak mainkan mobil-mobil itu, tapi niatnya wah gitu loh. Karena itu benda yang sekecil itu, hitam, jatuh ke got, belasan tahun loh. Ya, saya lupa antara 10 tahun atau belasan tahun. Itu bisa kembali. Pertamanya saya ragu, ini apa ya? Cuman saya lihat, ini kok mirip ban. Dan saya ingat mobil-mobilan saya dulu. Dan itu mobil-mobilan masih, waktu itu masih saya simpan. Gitu. Jadi biarpun sudah nggak ada mobilnya satu, bannya salah satunya, karena mobil kesayangan saya gitu, mobil-mobil mainan kesayangan saya simpan aja gitu. Itu saya ambil, saya bersihkan bannya, saya pasangkan lagi, dan klop. Ternyata bener itu bannya. Se-amazing itu gitu. Saya sampai wah banget. Kok bisa-bisanya benda sekecil itu jatuh ke got selama bertahun-tahun, belasan tahun gitu ya, mungkin belasan tahun karena dulu hilangnya waktu saya kecil, ketemunya lagi setelah gede. Itu bisa kembali gitu loh. Itu luar biasa banget. Ditambah lagi kan bisa air, got loh. Hujan kan bisa aja kehanyut entah kalau sudah sampai mana sudah dia pada waktu kecil ya saya pikir ya sudah wah ini udah hilang kali ya udah berapa hari juga udah nggak mungkin ketemu juga soalnya udah berapa hari dicari-cari pun nggak ada saya nguras juga waktu itu padahal nguras got juga nggak ketemu juga dan itu bisa ketemu ketika saya dewasa itu luar biasa banget padahal selama itu kan air kan terus mengalir nggak cuman itu loh jadi di tempat saya, kadang kalau hujan deras banget gitu ya, ya paling yang kayak 5 tahun sekali, itu kayak ada kayak banjir gede. Jadi berapa kali itu jalanannya banjir, sempet sempet banjir, gitu. Jadi kalau sepeda lewat jalanan itu, ke depan rumah itu ya separohnya lah, itu ketutup. Jadi udah selama rentang, belasan tahun itu, kira-kira ya sebelasan tahun itu udah berapa kali kejadian, mungkin 2 3 kali jalanan banjir atau mungkin lebih. Pokoknya ya beberapa kali lah. Itu kan mungkin aja ban itu sudah hanyut kemana gitu loh. Tapi dengan luar biasanya itu ban bisa kembali. Dan saya pasangkan lagi ke mobil itu dan bener-bener pas gitu. Memang bentuknya udah nggak betul-betul sempurna lagi karena mungkin ada kerusakan-kerusakan dikit kan. Karena itu bannya dari karet. Tapi pas kembali gitu loh. Itu yang buat saya, wah ini sih luar biasa gitu. Jadi ya sebenarnya seperti itu gitu loh. Kalau memang sesuatu yang sudah memang pada dasarnya itu haknya kalian atau ditakdirkan untuk kalian, ya jadi nggak mesti twin flame juga. Apapun itu, pekerjaan, eee, hubungan, apapun itu, kalau memang ditakdirkan untuk kalian, kalau memang Tuhan memang itu memang haknya kalian, memang digariskan untuk kalian, itu akan kembali pada kalian, pada akhirnya. Sekalipun misalkan saat ini nggak bersama, gitu. Dan ini nggak tentu aja nggak berhubungan dengan twin flame aja, karmic, soulmate pun sama juga, gitu loh. Apalagi yang twin flame yang pada sejatinya kan, itu counterpart kalian, gitu ya. Sebenarnya semua sama aja lah, semua sama aja, dan nggak terbatas dengan koneksi doang. Jadi, yang namanya takdir, takdir itu juga sudah merupakan suatu kepastian. Yang namanya takdir itu udah pasti, udah pasti. Contohnya apa? Manusia ditakdirkan pasti suatu saat akan meninggal, itu udah pasti kan, yang namanya manusia itu udah pasti akan meninggal. Tapi, kapannya kan kita nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu, gitu. Jadi, ketika misalkan kalian saat ini, oke, twin flame saya meninggalkan saya, gitu ya, saya nggak bisa sama dia sekarang, ya relakan saja, biarkan aja gitu loh.
Karena saya waktu kecil juga itu hilang, ya sudah, oh ya sudah pasrahlah gitu loh, biarinlah mungkin sudah hilang ke mana, relakan, dan itu kembali lagi belasan tahun kemudian, dan luar biasa gitu loh. Itu impossible banget kan, kalau menurut logika impossible berapa banget kan, berapa persen itu bisa kembali. Misalkan kalian pun coba praktek sendiri, misalkan menjatuhkan suatu barang, suatu ke got, yakin nggak itu bakal kembali lagi setelah berapa tahun gitu loh. Nggak usah nyampe ini deh, hitungan hitungan bulan aja deh. Itu kemungkinannya bener-bener kecil sekali. Tapi kalau Tuhan punya kehendak, itu bisa terjadi gitu loh. Karena itu takdir itu ya udah pasti kepastian. Ya, sesuatu yang digariskan memang untuk kalian gitu. Jadi misalkan kalian saat ini nggak sedang bersama twin flame kalian gitu ya, entah masalah apapun, entah mungkin karena masih ada hal-hal yang membuat kalian terpisah lah saat ini gitu. Ya sudah, terima aja gitu loh. Serahin aja semuanya pada Tuhan gitu. Biar biar Tuhan yang menentukan endingnya seperti apa gitu loh. Ya biarkan gitu, misalkan kalau dia menghilang entah kemana, entah kalian diblokir atau apapun, atau biasanya mereka lari dengan orang lain, atau apapun lah itu yang membuat kalian gak terhubung saat ini, ya serahkan saja sepenuhnya gitu loh. Pasrahkan saja. Jadi nggak perlu ditungguin terus. Jadi misalkan kalau saya nggak rela itu ban jatuh, terus saya tiap hari nunggu belasan tahun kemudian. Wah, sia-sia banget hidup saya cuma buat nungguin itu kan. Tapi ketika saya sudah merelakan, sudah oke lah. Tapi kalau memang itu ditakdirkan memang kembali, itu kembali. Dan itu betulan kembali, itu saya pun luar biasa. Kaget sekali itu bisa kembali. Gitu loh. Ya sama juga. Kalau nggak apa-apa, misalkan kalau kalian punya punya pikiran atau punya punya firasat lah. Kalian punya keyakinan. Kalau suatu saat dia memang untuk kalian gitu. Misalkan pasangan twin flame kalian ini yang sedang kalian berpisah saat ini memang ditakdirkan untuk kalian. Kalau kalian punya keyakinan itu ya nggak apa-apa, yakinin aja. Tapi maksud saya adalah kalian jangan nungguin itu terus gitu loh. Yang namanya menunggu dan surrender itu dua hal yang berbeda gitu. Kalau surrender itu maksudnya ya sudah, biarkan ya kalau saat ini sedang ada ya udah, biarkan itu terjadi gitu. Biarkan yang saat ini sedang berpisah ya, biarkan perpisahan itu terjadi. Bahkan dia sama Tuhan. Mungkin sedang diproses atau hal-hal yang mungkin dia harus kerjakan. Ada hal yang harus dibereskan gitu. Jadi serahin aja semuanya pada Tuhan. Kalau kalian punya keyakinan dia akan kembali, ya udah yakinin aja. Cuman nggak usah kalian maksudnya mendugungin terus setiap hari gitu loh. Jadi ketika kalian surrender, surrender yang sebenarnya tuh begini. Kalian menyerahkan semua beban kalian tuh kepada Tuhan. Jadi sebenarnya surrender nggak cuma hanya terpaut dengan twin flame aja ya. Mungkin kalian yang sedang mengalami berbagai masalah, di dark night of the soul, khususnya yang berbagai macam kejadian terjadi luar biasa kan, ditimpa segala masalah, itu pun sama. Itu pun sama. Kalian serahkan semuanya kepada Tuhan, gitu. Kalian kasih, gitu loh. Jadi kalau yang namanya mengasih, gitu, kalian ngasih sesuatu ke orang. Apakah barang yang sudah kalian kasih ke orang, terus kalian liatin terus? Kan enggak kan? Kasih ya udah kasih selesai. Kalian tinggal itu, gitu loh. Jadi twin flame kalian, masalah kalian, itu kalian serahkan pada Tuhan. Selesai gitu loh. Udah jadi nggak beban buat kalian lagi gitu. Ketika kalian bisa benar-benar menyerahkan semuanya pada Tuhan, ya sudah, kalian nggak perlu niatin itu terus gitu. Jadi kalau ketika twin flame kalian, kalian nyatakan kalau oke saya serahin semua kepada Tuhan biar Tuhan aja yang ngatur segalanya bagaimana nantinya bagaimana, ya sudah nggak usah dipikirin terus, maksudnya nggak usah ditungguin terus gitu kan, karena baik juga yang seperti ini. Aduh kapan ya saya union? Ini lama nggak ya? Berapa tahun ya? Saya di fase mana ya? Setelah ini apa ya? Bagaimana ya? Bagaimana? Itu bukan surrender, sama sekali bukan surrender. Kalau kalian udah bener-bener surrender, kalian ya sudah kalau kalian doakan tim firm kalian silahkan. Kalian berdoa pada Tuhan, serahkan tim firm kalian kepada Tuhan. Atau masalah kalian pada Tuhan. Selesai gitu. Ya khususnya yang punya konflik atau dengan masa dengan twin flame. Ya kalian serahkan twin flame pada Tuhan. Selesai. Nggak usah di nggak usah kalian
"Aduh kapan, tuh sampai kembali ini sampai berapa tahun, berapa lama kapan saya union?" Saya paham sekali, pikiran akan selalu seperti itu, "Kapan ya union kapan ya union? Ini berapa lama?" Itu sama sekali bukan surrender, sama sekali bukan surrender. Kalau yang namanya kalian surrender itu kalian kasih twin flame kalian itu ke tangan Tuhan, selesai. Yang namanya kasih itu kalian jangan niat-niat lagi gitu loh. Sama aja yang saya bilang, kalau kalian kasih barang ke orang ya kasih, selesai. Tinggal. Bukan kalian, nih saya kasih permen, terus permennya kalian niatin, terus kan nggak begitu juga gitu. Kasih uang terus ke orang lain, terus kalian niatin uang terus. Kalian niatin uang kalian itu terus di tangan orang lain kan nggak begitu. Jadi kalian kasihkan itu ke Tuhan, kan titipkan lah itu ke Tuhan gitu loh. Ketika memang sudah waktunya, memang Tuhan menyatakan, oh iya, memang ini takdir kalian. Oh ini, iya ini memang untuk kalian. Itu akan dikembalikan kalian gitu. Suatu saat lagi pasti akan dikembalikan. Makanya tuh kalau sesuatu yang ditakdirkan memang udah haknya kalian itu pasti akan kembali gitu. Pasti akan kembali pada kalian gitu. Entah divine, karmic, soulmate, atau apapun itu, pekerjaan gitu. Mungkin yang saat ini hilang atau relationship, hubungan apapun gitu. Jadi seperti kalian gini, kalian naik lift, pasti pencet tombol dulu kan. Itu kan pasti oke, pasti tuh lift itu kan pasti akan misalkan kalian mau naik ke atas nih, misalkan mau ke lantai 5 lah ya, liftnya misalkan lagi di lantai 30, kan mencet mencet tombol nih mau naik kan, dianya lagi turun, gitu. Kita kita di lantai dasar misalkan seperti itu. Kalau memang belum waktunya liftnya itu sampai ke lantai dasar, kalian mau coba paksa buka pintunya pun nggak akan bisa kan, karena belum waktunya aja gitu loh. Sebenarnya seperti itu. Itu kalian punya keyakinan kan kalau kalian udah pencet lift pasti nanti bakal kebuka. Entah sekarang di lantai berapa kita nggak tahu, pasti itu akan turun dan pintu itu akan terbuka untuk kita. Lift itu akan terbuka untuk kita, gitu. Tapi bukan berarti kita pencet tombol, terus langsung kita paksa buka kan nggak bisa juga kan. Kalau dibuka pun pasti nggak ada liftnya juga kan. Karena memang belum sampai ke dasar gitu. Misalkan liftnya lagi di atas nih, kita di lantai dasar. Seperti itu gitu loh. Kita pencet, ya sudah, biarin aja kan. Nanti dia akan kebuka sendiri ketika memang pada waktunya gitu loh. Tapi kan waktunya kita juga nggak tahu kapan kebukanya itu. Lift kan juga seperti itu. Nanti bisa kan di tiap lantai ada orang buka dulu, turun dulu gitu kan. Kan nggak tahu juga. Jadi seperti itu sebenarnya gitu loh. Jadi ketika misalkan kalian saat ini sedang separation dengan twin flame kalian, kalian jangan habiskan waktu, energi, pikiran kalian terus hanya untuk memikirkan kapan kalian untuk union dengan twin kalian. Kapan ya? Saya di fase mana ya? Kapan ya twin flame saya kembali ya? Habis ini bagaimana ya? Terus kalian update energi terus bagaimana dia ya? Ya nggak seperti itu. Itu sama sekali bukan surrender. Gitu. Itu namanya itu justru masih mengejar. Itu masih mengejar. Gitu. Kalau untuk kepikiran nggak apa-apa. Karena twin flame itu pada dasarnya energi saling mentransfer, jadi otomatis ya mau nggak mau kalian bisa terpikirkan income kalian ya. Jadi tahu-tahu ada kepikiran aja, tahu-tahu energinya datang aja, itu wajar. Cuman maksud saya kalian nggak perlu dengan sengaja, waduh ngecek kondisi dia bagaimana, kepo bagaimana, kapannya dia kembali ya itu sama sekali bukan surrender. Jadi seperti yang saya bilang, kalau kalian saat ini sedang masa separation, kalau kalian sedang masa separation, serahkan twin flame kalian ke tangan Tuhan. Titipkan twin flame kalian ke tangan Tuhan. Selesai. Gitu. Kalau kalian punya keyakinan dia akan kembali, ya sudah nggak apa-apa, yakini aja. Cuman ya sudah, nggak usah kalian tungguin terus kapan nanti dia datangnya gitu. Kalau memang itu takdirkan untuk kalian, itu akan kembali, otomatis akan kembali gitu. Nah, kapan waktunya nggak tahu gitu. Tiap pasangan itu beda-beda. Jangan kalian tanya, oh ini berapa lama ya? Kamu berapa lama? Nanti orang itu berapa lama? Nanti kira-kira saya berapa lama? Ya nggak bisa seperti itu juga. Perjalanan tim itu beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat gitu ya. Kan isunya di belakangnya pun beda-beda, garisnya pun beda-beda, gitu. Jadi ya, kapan waktunya ya hanya Tuhan yang tahu, gitu. Tapi kalau memang yang namanya takdir itu, kalau kalian dia takdir kalian, pasti akan kembali.
pasti akan kembali. Suatu saat gitu, pasti jalan itu akan kebuka sendiri. Mungkin saat ini sedang ada halangan gitu ya, ada halangan ya berbagai macam yang buat kalian nggak bisa bersatu saat ini, ya sudah. Satu-satunya cara kalian hanya itu, nggak ada cara lain selain kalian menyerahkan twin flame kalian ke tangan Tuhan. Nggak ada lain. Sayangnya nggak ada lain. Kalian mau berusaha jungkir balik seperti apapun, kalian mau ngecek statusnya seperti apapun, kalian mau ngejar seperti apapun, kalian mau mohon sama dia seperti apapun, bahkan biasanya diblok kan, ya percuma juga. Untuk twin flame nggak seperti itu. Gitu. Kita ngejar dianya pasti lari. Biasanya seperti itu. Gitu. Jadi kalau saat ini kalian sedang separation, nggak ada cara lain kok sebenarnya selain kalian serahkan twin flame kalian itu ke tangan Tuhan. Selesai, titipkan aja, selesai. Dan kalian fokus ke hidup kalian sendiri, gitu. Apalagi khususnya kalau kalian yang masih punya trauma-trauma masa kecil, gitu ya. Atau ada isu-isu yang kalian harus bereskan, atau yang sedang mengalami the dark night of the soul kan, segala hal buruk kan terjadi kayak bertubi-tubi seperti itu, gitu. Kayak terus saya beruntun datang, terus beruntun datang. Ya kalian fokus aja ke kehidupan kalian dulu aja, gitu saat ini. Isu-isu yang kalian hadapi dulu aja. Jangan fokus ke twin flame ini kapan kembali, gitu loh. Ya, jadi seperti itu. Biarkan aja dia dengan masalahnya dia sendiri, dengan isunya sendiri, kalian fokus ke diri kalian sendiri, kalian titipkan pada Tuhan dan selesai. Seperti itu. Ya, jadi nggak usah di kepo-kepoin lagi, kalian nggak usah pusingin lagi kapan dia kembali gitu, saya di fase apa, energinya bagaimana, ya. Karena itu jatuhnya bukan surrender. Gitu. Itu kalian masih mengejar. Oke, jadi mungkin kira-kira seperti itu ya. Oke, mungkin podcastnya sampai di sini dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti. Oh ya, teman-teman mungkin yang ingin curhat, ingin konsultasi, ingin sharing ke saya, teman-teman bisa menghubungi saya. Nomornya ada di kolom deskripsi di bawah. Jadi silakan dicek aja. Ya, silakan aja. Oke, mungkin itu aja sih. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih.